Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebaiknya kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran tema. Kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3 tentang pekerjaan orang tua. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah mengetahui yang pertama, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Yang kedua, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Yang ketiga, dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang keempat, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Yang kelima, menggambar objek benda. Yang keenam, pengelolaan sampah dan barang bekas. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Tentu bermacam-macam ya nak ya. Ada yang polisi, dokter, tentara, pedagang, dan lain-lain. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita. Yang pertama tokoh, yang kedua alur atau jalan cerita, yang ketiga pesan moral. Umumnya dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kita dapat menilai pesan moral dapat diterapkan dan diteladani. Untuk dapat menilai, kita harus membaca dongeng dengan cermat. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya, pohon ditebang menjadi potongan kayu. Lalu, potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu, bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak sehingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibat eksploitasi hutan yang berlebihan, yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi lebih panas. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan. Contoh dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai dengan tahun 2020. Perkembangan pohon di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan semakin sempit, pemukiman semakin luas. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib bersatu menjaga kelestarian hutan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara kita. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohonnya rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Hal itu melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman tersebut. Menggambar objek benda. Ilustrasi merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Ilustrasi dapat berupa pemandangan, misalnya pantai, dapat ditambahkan gambar benda-benda yang ada di sekitarnya. Perhatikan cara menggambar ilustrasi bertema pantai berikut. Yang pertama, sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Yang kedua, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Yang keempat, tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa dan hewan laut. Yang kelima, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Yang keenam, warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Banyak cara memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang bekas dan sampah diolah dengan cara 4R. Reuse, reduce, recycle, replace. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan yang ramah lingkungan. Kalau kita buat dalam peta pikiran, maka mengolah sampah ada 4, reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti. Ustazah rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.